Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sampai Sabang sampai Merauke, semoga diberikan kesehatan. Amin. Semoga diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang bermanfaat. Amin ya Allah. Dan bisa membantu kepada yang lain juga. Amin ya kan. Oke, pada malam kali ini udah gitu doang, enggak gitu. Amin. Waduh, kalau misalkan mendoakan pasti banyak dong, bro. Ya kan. Oh, pokoknya aminin ya. Iya, kita berharap baik lah untuk semua teman-teman kita di sana. Haruslah berbuat baik, harus. Iya, bro. Jadi pada malam kali ini kita akan sharing-sharing aja ya. Kita nggak ada tema nih. Intinya kita sharing aja dah, ya kan? Iya. Kalau saya sih lebih senangnya lagi pengen ngomong apa, kita jangan lupain jasa-jasa ustadz-ustadz kampung lah, atau ustadz-ustadz Nusantara gitu. Jasa-jasa ustadz-ustadz kampung. Ya, yang beneran ngedidik kita. Dulu tuh pernah nggak sih, ingat nggak sih waktu kecil kita tuh tugas kita tuh cuma suruh ngaji ya kan? Itu nggak ada hal-hal lain gitu. Nggak ada. Kita masih polos, masih murni gitu. Jadi ya ingat itu aja, ingat dulu waktu kecil gitu. Udah, kamu tuh ngaji aja gitu intinya kayak gitu. Iya, betul. Jadi nggak ikut-ikutan perkara-perkara apa gitu. Enggak lah. Kalau emang bukan ranahnya gitu ya. Iya. Jadi fokus ke ngaji aja. Iya, justru itu yang ngajarin kita tuh akhlak, ngaji alif B T C gitu ya. Ya ketika ada gitu misalnya ada suatu, katakan misalnya Habib gitu ya. Ya ceramah langsung berkuar-kuar dengan doktrin yang nggak masuk logika, nggak masuk akhlak kalau menurut saya gitu. Pada ikut gitu ke mereka gitu, terus lupa gitu, ngelupain ustadz kampung yang benar ngedidik dari akhlaknya gitu kan, cara baik gitu, cara moralnya gitu ya, kayak gitu. Cuman sekedar doktrin yang gitu, udah hancur semua gitu. Intinya aneh aja gitu. Oke, berarti lu bro mencoba untuk mengapresiasi ustadz kampung yang iyalah sangat ya kan, yang berjasa gitu, yang mengajarkan, mendidik kita dari kecil itu, yang dari ikro 1, ikro 2 sampai ke 6, terus naik ke juz amma, naik lagi ke Al-Qur'an ya kan. Tiba-tiba malah datang kalangan yang penceramah gitu ya. Global mungkin. Iya, maksudnya dan isi ceramahnya itu seperti doktrin, doktrinisasi ya. Jadi yang mendengar kan banyak dari kalangan anak kecil gitu, ya kan, masih polos gitu. Lalu dia ikut punya menjiwai yang kayak arogan gitu ya kan. Nah, itu yang mau lu bahas gitu. Iya. Gimana itu, bro? Jadi kadang misalnya apa ya? Orang tuh udah tekun gitu ya, ngaji terus. Sholat, akhlaknya bagus gitu. Ketika ngedenger ceramah misalnya dari oknum Habib, lu cukup cintai gua aja gitu, terus lu bisa disapaatin gitu. Mati kayak gitu, akhirnya mikir kan, iya juga ya, ngapain juga sholat ngaji, udah ikutin ini aja katanya, mendukung support gitu. Iya, memang akhir-akhir ini ada statement dari Habib yang kayak gitu, bro. Jadi kalau misalnya ada, jadi kalau misalnya nggak mengikuti Habib, itu bisa sesat katanya, bro. Tuh kan ada kan, nggak tahu ini, gue nggak tahu nih, ini bener ada kan, bro. Ya ada. Itu yang disayangkan itu sih maksudnya. Ini yang orang-orang awam gitu mikir, ngapain ngaji juga ya, katanya, ngapain berbuat baik juga ya katanya. Ya udah, gue ikutin itu aja katanya. Nanti juga bisa kali bisa lurus gitu, dapat syafaat. Kayak gitu. Gue masih nggak masuk ini sih. Belum masuk logika lu? Nggak masuk. Gue tetap ngaji, berbuat baik, sholat, karena sholat juga susah banget gitu. Jadi kayak gini loh, kayak di apa, kalau misalnya kiai kampung gitu ya, atau bahkan kayak saya sekarang lah di sini, saya tuh apa ya, dapetin, gua aja lah, kita mau sharing. Iya, nggak masalah, bro. Jadi gue itu ya apa ya, belajar itu bahkan yang nggak ada yang dari ini loh, dari yang Quran, dari kitab-kitab itu. Dari apa coba? Dari mana? Dari perilaku guru gitu. Dari gua merhatiin dari cara sholatnya, cara zikirnya, gue perhatiin gitu. Wah, ini bener nih gitu. Makanya yang harus gue ikutin ya gitu. Jadi jelas gitu loh cara attitude-nya gitu. Bukan berarti keluar. Kadang sampai mikir, ini orang
sholat nggak sih sebenarnya, kadang gitu ngerti nggak? Oh iya. Kadang mikir gitu nah, orang yang suka menghujat kadang mikir ini sholat nggak sih, zikir nggak sih gitu kayak gitu. Kalau gue jelas gitu kan, yang gue panut itu sehari-hari gue perhatiin gitu kan, dari cara zikirnya, perilakunya, buset lama ya pokoknya gitulah, buset gue ikutin kayak iya, gitu. ternyata kan pada akhirnya yang bicara itu perilaku masing-masing ya kan. Iya. Ya tapi kan gimana, ini kan yang ngelihat juga bukan hanya kita bro, gitu. Penceramah itu kan yang dilihat itu dari kalangan anak kecil yang polos-polos, makanya banyak yang ikut terdoktrin, yang ikut apa ya, semacam jiwanya juga ikut-ikutan gitu, kayak pengen arogan, pengennya peperangan gitu. Ya kan? Iya, makanya ini Masa kita harus melarang anak kecil untuk hadir di acara penceramahan? Kan mau tidak mau juga mereka pengen hadir. Cuman yang masalahnya di sini, ini yang mengisi ceramahnya yang asal-asalan gitu ya kan bro. Nah, untuk Babin sih gue juga emang udah bersosialisasi ya dari kemarin-kemarin juga ke misalnya ke anak-anak muda gitu ya, ke adik-adik kelas gue gitu. Udahlah jangan ikut-ikutan ormas-ormas yang gitulah, maksudnya yang nggak jelas. Udah benerin dulu ngajinya gitu. Gua tanya, lu apa Asmaul Husna juga lu belum tentu hafal kan ya, istilahnya hal-hal kecil gitu. Iya, pelajari dulu hal kecil gitu. Oh, lu tanya kayak gitu ya? Kayak gitu gua omongin kayak gitu, bukan tanya sih. Maksudnya udahlah, itu gua bersosialisasi udah lumayan sih, udah lumayan sekarang digerakin gitu, gitu ya, diingetin gitu. Iya. Udah kita mending fokus ngaji aja, ngaji sholat juga susah kali. Kalau pengen benerin susah gitu. Masih banyak dari bab wudu gitu, yang kecil-kecil aja gitu. Ini khusus yang buat ini ya, yang anak-anak muda gitu ya. Iya. Maksudnya. Cuman begini bro. Ini juga oknum yang kita bicarakan ini. Mereka kan punya cara tersendiri untuk menarik orang lain demen sama mereka gitu. Entah itu dengan cara musik yang sholawatan gitu kan. Nah itu juga kan sedikit demi sedikit kan bisa mengambil hati orang. Walaupun pada intinya, walaupun pada hakikatnya, ini yang oknum ceramah ini katakanlah kurang baik gitu pada perilakunya. Cuman mau tidak mau kan kalau di atas panggung bagaimana caranya bisa mengambil hati gitu kan. Iya. Kayak main gambus gitu kan, gambus atau sholawatan gitu. Gimana menurut lu? Sementara ini anak kecil atau orang-orang yang awam gitu kan, enak banget nih sholawatan, indah banget nih gitu kan. Nggak sadar bahwa di sana ada ancaman buat kita semua gitu. Iya. Ya kan? Masuk ya? Masuk. Gimana menurut lu tuh? Yang mananya dulu nih? Ya artinya bagaimana kita memberitahu gitu bahwa di sana tuh ada ancaman gitu, bahwa di sana tuh ada hal-hal yang tidak baik juga. Jangan terlena dengan keindahan yang mereka bawa gitu. Tapi insya Allah sih kalau setelah gua survei gitu ya, untuk kalangan yang ini dulu, yang dekat-dekat dulu gitu ya, sebetulnya mereka sadar sebetulnya gitu akan itu. Cuman mereka tuh cuman penasaran, cuman karena tertarik, keren gitu, karena itu doang sih, karena ini beda nih gitu doang sih. Iya. Pada dasarnya tahu, mereka itu tahu, misal bukan intinya tahu lah, intinya tahu. Cuman karena penasaran sih, kebanyakan penasaran, karena namanya tuh sering muncul gitu kayak gitu. Jadi belum tentu mengikuti berarti? Enggak. Kalau yang gua survei gitu ya, karena penasaran, satu karena lantang, berani, kayak gitu, hal-hal yang gitu. Dia menyadari gitu, nomor satu mah akhlak, misalnya kayak gitu, ilmu, kayak mereka sadar gitu. Iya. Ini cuman pengen lihat keren aja, keren gitu. Ada yang kayak gitu juga sih. Ada tapi kan nggak sedikit orang yang ikut juga bro. Iya. Ya kan? Nah makanya sasaran gua sih emang anak muda gitu, orang yang baru berkembang gitu. Betul. Itu yang rentan gitu, suatu saat takutnya penjaga generasi kita itu masalahnya itu. Iya sih. Dan menurut lu apa lagi tuh yang mau kita bahas? Apa tuh? Selain yang tadi lah gitu. Ya intinya mah jangan
Jangan asal pilih guru lah. Nah, Guru oke. dalam beragama, apalagi untuk spiritual gitu ya. Oke. Ya perhatiin tata cara beliau sholat, tata cara beliau zikir, cara penyampaiannya. Kalau gue sih gitu, perhatiin Perilakunya yang disorot itu ya Iya, kan? iya. Yes, kalau berkata suka nggak pernah bawa aku, jadi bawanya kita kayak gitu untuk belajar gitu ya. Bawanya kayak gitu. Jadi ngerasa rendah aja gitu. Menarik nih. Iya. Dari kata aku dan kita itu ada apa itu? Kok sampai ada kaitan dengan merendah itu? Iya, kalau kita itu artinya mengajak, sama aja dia berbicara yang ngomongin diri sendiri gitu. Ngajak untuk diri sendiri juga gitu, bukan untuk aku apa aku gitu. Yang enggak gitu intinya. Berarti kata yang lebih cocok itu kami ya. Kami. Lebih menyeluruh aja gitu. Kalau aku sekarang gue gitu kan. Iya, itu masih ada kayak sombong, bawa-bawa tahta misalnya, kayak gitu, masih ada kayak gitu lah. Dari mana Anda bisa mengerti tentang ini, bro? Kadang merhatiin aja sih, suka merhatiin gitu. Nggak tertarik juga sebetulnya, itu juga cuma penasaran dong. Scroll gitu, kayak gitu sebetulnya. Nggak tertarik. Isinya kadang nggak ada lah, kadang nggak ada gitu. Nggak ada isinya gitu. Iya juga sih. Hujatan aja kayak gitu. Nah, itu dia sih. Betul. Ya, intinya jangan salah pilih aja lah. Jangan salah pilih guru. Iya. Liatin dulu, cermati dulu gitu. Kadang kan kita berguru juga kadang nggak pernah ketemu guru kita gitu kan. Iya. Ada aja kan yang kayak gitu kan. Nggak tahu kan perilakunya kan. Iya, betul. Nggak terpantau sama kita gitu kan. Atau mungkin dia mau ke diskotik atau apa kali kan, nggak tahu kan. Iya sih. Ya carilah yang beneran secara jelas gitu di mata kita gitu. Perilakunya apa ya, itu ikutin, insya Allah bener. Insya Allah gitu. Prinsip berguru itu ya. Iya, prinsip berguru. Dari sholatnya sih kalau saya, karena orang yang berjuang untuk agama itu ya itu. Nah, itu orang yang berjuang. Kalau bicara guru ya, ini kadang-kadang masih banyak, bro, orang yang berguru jadi kesana kemari ya menganggap sebagai guru gitu. Itu gimana sikap lu itu? Pelin-pelan gitu. Iya, kayak maaf ya. Kalau gua perhatiin gitu, artis itu kebanyakannya kayak gitu, bro. Ada yang alim, ini guru saya, ini juga guru saya, ini juga guru saya gitu. Gimana itu, bro? Sebenarnya enggak gitu loh, untuk guru spiritual enggak. Untuk guru pribadi mungkin bisa jadi, karena semua itu pelajaran. Bukan guru ya, pelajaran. Mungkin pelajaran kali yang diambil, bukan bahasa gurunya kali. Iya, yang dibilang itu apa, pengalaman adalah guru, ya itu juga guru. Pengalaman juga guru gitu. Iya, kalau ngomongin guru. Cuman untuk masalah spiritual ya beda lah. Oh, konteksnya spiritual di sini. Spiritual. Itu pelajaran. Penting nggak punya guru spiritual? Penting lah, penting banget, sangat penting. Karena jelas sanatnya ya. Iya, spiritual itu ranahnya ke mistik apa gimana sebetulnya? Ya, bisa masuk ke mistik. Bukan mistik itu bukan berarti kayak hantu, enggak. Kayak dukun bukan? Bukan juga. Maksudnya misteri, karena dunia ini penuh misteri kan. Ya, intinya misteri. Jadi spiritual itu cocoknya seperti apa gurunya ini? Iya, membawa kita tuh adem, damai gitu. Nggak ngerasa paling wah, nggak ngerasa pintar gitu, selalu pokoknya ingin ibadah aja secara rohani itu. Itu sih keren sih kalau menurut gua. kayak gitu. Yang membawa kita untuk menuju kebaikan gitu. Intinya itu sih. Bukan yang untuk arogan terus enggak. Nah itu. Ya kadang-kadang kan ada oknum yang menggiring ke arah sana, walaupun pelan-pelan kan. Ya pada awalnya kan ayo ibadah, ayo sholat. Ujung-ujungnya diajak demo. Ya kan? Jadi bahasa ibadah itu cuma pemanis dari awal doang. Iya. Emang ibadah juga kan banyak kan, bukan sholat aja kan. Ya, banyak. Gitu, bro. Ya, intinya mah jangan salah pilih aja intinya. Jangan salah pilih guru lah gitu lah. Terus kalau mau nyari guru ya lihat dengan mata kepala kita gitu. Secara
lu ikutin aja gitu. Kalau bisa bertahun-tahun gitu perilakunya kan. Oh berarti, nah ini tertarik nih. Jadi kalau untuk memilih guru itu, kita memang harus mengikuti secara intens gitu ya. Iya, kalau gue sih gitu. Jadi kalau misalnya kita baru bertemu, baru beberapa pertemuan gitu, terus kita mengklaim sebagai guru, itu bisa jadi jangan lah gitu ya. Iyalah, berhati-hati dulu lah, berhati-hati. Nggak apa-apa lah itu untuk berhati. Jangan cuman karena ngelihat misalnya di TV atau di YouTube gitu. Oh ini saya ngefans, iya bisa langsung. Kalau gue sih nggak gitu. Iya. Kalau gue sih lebih intens dulu, gue perhatiin gitu kan. Wah cocok nih, cara sholatnya gitu, cara sholatnya, cara ya gue paham sih, paham. Gue sih gitu sih. Kalau gue pribadi gitu sih. Tapi kayaknya mantep sih, pesan moral buat temen-temen lu. Kan? Iya. Harus ada yang diambil. Ada lagi bro. Sebentar itu sih, udah cukup sih. Cukup ya. Udah itu secara universal luas. Oke. Cari guru tuh harus kita ikuti yang secara intens gitu. Oke. Itu udah luas ya. Kalau ya berarti itu kesimpulannya ya bro. Ya kesimpulannya. Itu yang bisa kita ambil poinnya. Ya semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di sana. Oke, kita undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.